Berdasarkan hasil tes urin, sopir bus maut Tol Sumo yang mengakibatkan 14 orang penumpang tewas terindikasi mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Selain itu, sopir yang mengemudikan bus maut juga tidak memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Keterangan ini disampaikan oleh Dirlantas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Latif Usman, Selasa siang di Mapolda Jawa Timur. Kombes Pol Latif Usman menambahkan untuk memastikan kandungan obat yang dikonsumsi, tim Lab 4 Polda Jatim akan memeriksa darah pengemudi berinisial AF. Untuk mendalami dia pakai di mana, penggunaannya di mana dan kapan penggunaannya. Nah, dia di mana kan ada waktu-waktu selama perjalanan dari Surabaya, Wonosobo sampai Jogja ini ada sempat dia berhenti dan ada 1 jam dia tidak ikut acara di Dieng, yaitu 1 jam di tempat makan. Apa itu nanti kita akan dari res narkoba yang akan mendalami untuk penggunaan narkobanya ini. Tapi itu sudah diakui ya benar? Sama sopirnya sudah diakui? Nah, kalau supir kan nggak mengaku, ini kan hasil daripada tes urin sementara. Dan untuk update terbaru mengenai kecelakaan maut yang menewaskan 14 orang di Mojokerto, kami sudah bergabung dengan Eka Rima, korespondensi CNN Indonesia di sana. Selamat siang Rima, ini ada dugaan bahwa pengemudi dari kasus ini mengonsumsi narkoba jenis sabu. Ini narkoba jenis sabu ini sudah dikonfirmasikah oleh pihak kepolisian, Eka? Ya, Sarah, terkait perkembangan terkini penyelidikan kecelakaan bus maut yang terjadi di Mojokerto, Surabaya tersebut. Saat ini pihak kepolisian Polda Jawa Timur sedang melakukan pemeriksaan dan juga hasilnya memang diketahui bahwa supir diduga mengkonsumsi narkoba jenis amfetamin. Dan bersama sudah ada Dirlantas Polda Jawa Timur, Bapak Latif Usman, yang nanti akan memberikan terkait hasil proses tes tersebut, kemudian apakah benar sopir pengganti ini diduga mengkonsumsi narkoba. Berikut bersama saya sudah terkait perkembangan terkini dipegang oleh pihak kepolisian Polda Jawa Timur. Ya, untuk sementara hasil pemeriksaan urin terindikasi menggunakan amfetamin atau sejenis sabu. Tetapi pada pagi ini juga kami mengirim sampel darah ke lab. Nah, ini dari kepastian dari lab inilah yang menjadi dasar nanti kami untuk penyidikan lebih lanjut. Nah, kegiatan-kegiatan ini tentunya juga kami lakukan terhadap supir yang asli. Ya, supir asli tidak terindikasi masih negatif, tetapi tetap kami kirim juga sampel darahnya ke lab pada siang hari ini. Dengan begitu, kecelakaan ini diduga disebabkan oleh mengkonsumsi narkoba atau mungkin ada hasil penyelidikan ada penyebab lainnya? Iya, kalau dengan adanya hasil tes urin demikian, kalau dia menggunakan sabu, obat yang terlarang ini tentunya sangat tidak layak dan sangat tidak diperbolehkan dan sangat tidak dianjurkan untuk mengemudi kendaraan, apalagi membawa massa yang cukup banyak. Ini sangat berbahaya. Ya. Atau ada unsur lain dari alat transportasi ini yang mengakibatkan tingkat keparahan terhadap pengendara dan juga orang-orang yang ada di dalamnya? Iya, tentunya fatalitasnya ini diakibatkan penumpang tidak ada yang menggunakan sabuk pengaman. Dalam artian memang pada saat pertolongan dilihat di TKP, korban itu mengumpul di depan semuanya. Jadi memang banyak luka korban yang di kepala karena terjadi benturan, terjadi menumpuk di depan. Akibat tidak penggunaan seatbelt yang ada di kendaraan pun tidak disediakan. Kalau tadi kami melihat Gubernur Jawa Timur juga meminta kepada pengusaha-pengusaha bus khususnya untuk pariwisata ini memberikan standar keselamatan yang memadai bagi pengguna. Apakah pihak kepolisian Polda Jawa Timur juga akan melakukan himbauan, mungkin juga akan melakukan sosialisasi kepada para pengusaha tersebut? Iya, kami dari dulu sudah melakukan sosialisasi betapa pentingnya masalah keselamatan kendaraan yang berkeselamatan, jalan yang berkeselamatan, dan pengemudi yang berkeselamatan juga. Nah, terhadap PO-PO ini kita juga sudah melakukan sosialisasi bagaimana pentingnya daripada layaknya suatu kendaraan. Dan nanti juga kami akan melakukan pengujian bekerjasama dengan Dinas Perhubungan, dengan ATPM, mengecek daripada daripada kendaraan tersebut. Dengan tingkat korban yang begitu banyak, pastinya ancaman yang mungkin akan diberikan kepada supir ini seperti apa? Ya, tentunya ancaman sesuai dengan undang-undang yang ada. Nanti kita juga akan melakukan penyidikan, pengembangan, kita kerjasama dengan Dirres Narkoba untuk melakukan penyidikan lebih lanjut tentang kalau memang ini betul-betul menggunakan
obat-obatan terlarang. Ini kita akan melakukan pembahasan itu dan kita juga akan melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan bagaimana sistem kerja untuk supir-supir ini. Dan kita juga akan menggali ini supir ini sebetulnya sebagai kenet atau sebagai supir pengganti karena sampai saat ini supir ini pengganti ini juga tidak memiliki SIM. Nah, dan pada saat penggantian ini inisiatif sendiri atau memang sudah izin daripada supir yang asli. Nah, ini kita masih melakukan pendalaman terhadap pemeriksaan terhadap supir dan supir yang asli ini. Ada kemungkinan nanti pemeriksaan langsung mendatangkan kedua sopir ini atau mungkin akan didatangi ke rumah sakit? Iya, untuk sementara untuk yang supir yang cadangan ini memang kami masih menunggu rekomendasi dari dokter kapan untuk bisa kita lakukan pemeriksaan. Nah, kalau yang supir yang asli sudah kita lakukan pemeriksaan oleh Satlantas Polres Mojokerto karena kondisinya cukup baik. Sudah bisa kita lakukan pemeriksaan. Hasil yang sudah dapat kami peroleh memang kronologis secara umum dalam artian kapan dia mulai berjalan dari Surabaya, dia menuju ke Wonosobo, berwisata di Dieng, setelah itu dia melakukan wisata ke Jogja dan sekitar jam 23 dari Malioboro mulai berangkat menuju ke Solo, di Solo pun sempat berhenti dan sampai dengan menuju di kilometer 695 rest area. Disinilah terjadi pergantian supir. Nah, pada saat itu oleh kelompoknya pada saat supir yang asli mau datang dikatakan oleh kelompok teman-temannya lagi pada sholat sehingga supir yang asli ini tertidur di bagasi belakang. Nah, pada saat itulah ini terjadi pergantian. Nah, ini akan kita gali ada izin atau memang inisiatif sendiri itu yang akan kita lakukan pemeriksaan lebih dalam nanti. Kalau melihat tingkat keparahan, apakah ada dugaan melebihi kecepatan atau batas kecepatan? Kalau lihat dari kerusakan kemungkinan ada. Tapi nanti akan kita lihat dari hasil traffic analysis accident kami. Ya. Dan hasil itu belum keluar sampai sekarang? Belum keluar. Kami masih melakukan scanning dan kami melakukan pengelolaan dan kami akan melakukan gelar perkara. Pada hari ini kami juga dapat backup dari Korlantas, sudah turun ke lapangan dan akan kita padukan hasil dari pemeriksaan olah TKP pada pagi hari dan kemarin. Baik, terima kasih dan kami akan tetap menunggu update-nya. Sarah, terkait dengan perkembangan terkini memang terkait dengan penyebab kecelakaan utama ini masih terus digali. Namun memang apa yang dilakukan oleh supir pengganti ini terkait dengan mengkonsumsi narkoba ini juga menjadi salah satu catatan penting bahwa bagi semua pengelola atau juga pemilik agen pariwisata misalnya, mereka harus memastikan bahwa sopir atau juga pihak yang bertanggung jawab untuk bisa membawa keamanan dan juga keselamatan penumpang ini benar-benar mendapat rekomendasi yang baik. Di sisi lain memang tadi ketika Gubernur Jawa Timur berkunjung kepada di Rumah Sakit Citra Medica menyatakan bahwa seluruh pengusaha bus harus bertanggung jawab untuk bisa memberi jaminan keselamatan dan juga keamanan. Hari ini dari hasil kunjungan langsung oleh Gubernur Jawa Timur di Rumah Sakit Citra Medica, 2 pasien yang berada di Rumah Sakit Ciko langsung dipindahkan ke Suwandi Surabaya. Saat ini masih ada 6 pasien yang berada di sana dan sisanya saat ini sebagian besar pasien yang dirawat ada 19 orang, sekitar 70% diantaranya mengalami luka yang cukup berat dan perlu diketahui bagi siapa saja yang melakukan perjalanan pariwisata sebaiknya juga memperdulikan keamanan diri sendiri dengan menggunakan sabuk pengaman. Sarah. Baik, terima kasih atas laporannya Eka Rima, korespondensi CNN Indonesia melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur.